Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda serta anak-anakku, pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita telah memasuki pada hari yang ke-9. Kita masih diberi sehat oleh Allah. Kemarin mungkin saudara kita, mereka telah mendahului sebelum datang bulan Ramadan. Maka banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak terlupakan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda serta anak-anakku, pemirsa YouTube yang dimulai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan sedikit tentang sabar dalam melaksanakan ibadah puasa di masa pandemi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita sebuah cobaan yang begitu luar biasanya. Kita telah memasuki 1 tahun persis masa pandemi. Tentunya inilah masa sulit yang harus kita lalui bersama. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini ada 3 hal yang perlu kita lakukan agar kita bisa mendapatkan pahala atau menggapai kemuliaan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan kesabaran. Dalam hadis Rasulullah SAW, masa pandemi atau disebut dengan masa taun, sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa bersabar dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini bahwa apapun musibah yang datang kepada kita adalah merupakan kehendak takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menguji kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, annahu kana adaban yab'asullah ala may yasha faja'alahullahu rahmatan lil mu'minin. Sesungguhnya ia taun adalah adab yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa yang dikehendaki, lalu Allah menjadikan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita berpuasa dengan meningkatkan sabar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan bahwa antara puasa dan sabar itu sangat tipis sekali. Karena puasa adalah menahan diri dan sabar juga menahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi marilah kita meningkatkan takwa kita, meyakini bahwa semua apa yang terjadi pada diri kita dan pada alam ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah meningkatkan optimisme kita. Rasulullah SAW telah memberi contoh kepada kita sekalian. Ketika dalam keadaan susah, Rasulullah SAW menuturkan kepada kita dalam contohnya, seperti perang Ahzab, dalam kondisi yang begitu susah, dalam begitu gentingnya keadaan, Rasulullah SAW selalu memberi optimisme. Lalu salah seorang sahabat mengusulkan agar mereka melakukan perlawanan dengan cara menggali parit, maka disebut perang Khandaq. Salman Al-Farisi sebagai salah seorang sahabat yang visioner, dia mengusulkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar menggali parit untuk menahan serangan musuh-musuh kaum kafir Quraisy kepada umat Islam. Maka mereka menggali parit itu hari demi hari, bahkan dalam keadaan susah demikian, air pun mereka tidak mendapatkan, sholat pun mereka luar biasa, mereka menjamah duhur, asar, maghrib, isya, mereka menjamah jadi saat.
Begitu luar biasanya keadaan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka menggali parit itu, mereka menemukan batu yang sangat besar. Dan mereka tidak bisa memecahkan batu itu. Lalu mereka minta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penolong yang terakhir untuk menghancurkan batu itu. Lalu Rasulullah selalu menyampaikan bahwa ketika dia memecah batu pertama kali, Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar, saya telah melihat pintu-pintu Persia. Nah, ini optimisme yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Padahal mereka sedang menghadapi peperangan. Tapi Rasulullah SAW memberi warning kepada kita, ke depannya kita akan mendapatkan kemenangan-kemenangan seperti itu. Maka anak-anakku sekalian, serta bunda, pemirsa YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam keadaan seperti ini kita tetap optimisme membangun. Nah, yang ketiga, masyarakat muslimin ya Allah Subhanahu wa taala, yaitu meningkatkan kapasitas diri kita masing-masing. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah masih di Mekah, diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy, Bani Hashim dan Bani Abi Thalib, diboikot oleh orang-orang kafir karena mereka melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka membuat perjanjian, salah satunya tidak boleh berjual beli kepada Bani Abi Thalib dan Bani Hashim, tidak boleh berhubungan atau bersilaturahim dengan mereka. Begitu luar biasa keadaan susahnya. Ini keadaan-keadaan ini telah dialami oleh Rasulullah SAW. Kita hari ini dicoba oleh wabah pandemi COVID-19. Belum tentu tidak seberat apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Maka kita bergembiralah dengan berpuasa tahun ini. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita meningkatkan imun kita, meningkatkan iman kita, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga corona cepat berlalu, sehingga kita kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, meraih kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf atas keluran kekhilafan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.